nama aku Caca. Hai, aku Aca. Hai, aku Irma. Dan aku Novi. Ayo kita belajar mengenai jenis memori. Register. Register itu apa sih? Register adalah bagian dari CPU yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara saat komputer sedang menerima instruksi dan mengolah data. Register memberikan akses cepat ke data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU, sehingga meningkatkan laju kerja CPU. Register juga digunakan untuk penyimpanan sementara variabel yang akan segera digunakan dalam perhitungan komputasi. Nah, ada beberapa fungsi register, yaitu sebagai tempat penyimpanan data sementara. Saat CPU sedang menghitung atau menjalankan program, data yang sedang digunakan akan disimpan di register. Ini seperti kamu mencatat hasil perkalian sementara di kertas saat mengerjakan soal. Berikutnya, mempercepat proses. Karena register berada sangat dekat dengan bagian utama CPU, akses data di dalamnya sangat cepat. Ini membuat CPU bisa bekerja dengan sangat cepat. Seperti kamu menghitung dalam pikiran lebih cepat daripada menggunakan kalkulator. Berikutnya, mengontrol operasi CPU. Ada register khusus yang mengatur bagaimana CPU bekerja, seperti mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini seperti kamu membuat rencana langkah demi langkah untuk menyelesaikan soal matematika. Jenis-jenis register ada apa aja ya? Yang pertama ada MAR atau Memory Address Register. Register ini menyimpan alamat memori dari data dan instruksi. Data diambil dari MDR dan kemudian disimpan di alamat yang terletak pada MAR. Kedua, ada MDR atau Memory Data Register. MDR merupakan register unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan di penyimpanan komputer, misalnya RAM, atau daya setelah diambil dari penyimpanan komputer. MDR adalah register dua arah. Data yang diambil dari memori ditulis dalam satu arah dan ditempatkan ke dalam MDR. Yang ketiga ada MBR atau Memory Buffer Register. Memory Buffer Register digunakan untuk menyimpan informasi dan data yang dapat dibaca atau ditulis. Fungsi utama MBR adalah untuk menyimpan berbagai jenis instruksi komputer dan data yang dapat ditransfer antar memori komputer. Yang keempat ada PC atau Program Counter. Program counter digunakan untuk menunjukkan posisi saat ini dari urutan program dalam suatu sistem komputer. Program counter digunakan untuk menyimpan alamat instruksi langsung yang perlu dieksekusi selanjutnya. Yang kelima ada akumulator. Akumulator adalah jenis lain dari register CPU yang banyak digunakan untuk menyimpan logika atau hasil sementara. Register akumulator memiliki peran yang sangat penting karena jika register ini tidak ada, maka semua hasil sementara yang perlu disimpan dalam memori utama dapat menambah overhead pada memori. Yang keenam ada index register. Indeks register di CPU komputer adalah register prosesor yang digunakan untuk memodifikasi alamat operan selama menjalankan program. Kerja register indeks dapat diuji dengan instruksi khusus dan utamanya digunakan untuk menguji instruksi loop. Yang terakhir ada instruction register. Instruction register merupakan jenis lain dari register CPU yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi atau yang akan didekodekan. Register ini menyimpan setiap instruksi di dalamnya dan kemudian dapat dieksekusi oleh prosesor. Nah, kalian pasti juga bertanya-tanya tentang hal ini. Kenapa kapasitas register lebih kecil dibanding kapasitas penyimpanan lain? Hal itu terjadi karena semakin kecil ukuran register, semakin cepat data bisa diakses karena register hanya perlu menyimpan data yang sedang digunakan saat itu juga. Gimana ya caranya register mengeksekusi instruksi? Sini aku jelasin. Bayangkan kamu sedang memasak. Kamu membutuhkan beberapa bahan yang kamu simpan di kulkas sebagai memori utama. Untuk mengambil bahan tersebut, kamu harus tahu di mana letaknya, yaitu sebagai alamat memori. Bahan-bahan yang sedang kamu gunakan akan kamu taruh
di meja kerja, yaitu register, agar mudah dijangkau saat memasak. Berikutnya, yuk kita dengerin penjelasan tentang case. Bagaimana sih case membantu meningkatkan kinerja komputer? Case dalam komputer hanya dapat menampung sedikit data, tetapi data tersebut adalah data yang sering digunakan. Dengan menggunakan case, komputer dapat dengan cepat mengakses data yang sering digunakan, tanpa harus mencari data tersebut di tempat yang lebih besar. Hal ini memungkinkan komputer untuk bekerja dengan cepat dan efisien. Apa perbedaan L1, L2, dan L3 case? L1 case adalah case yang terdekat dengan CPU dan memiliki ukuran kecil. Digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan. Sedangkan L2 case memiliki ukuran yang lebih besar daripada L1 case. Biasanya digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang tidak terlalu sering digunakan oleh CPU. L3 case adalah case terakhir dan memiliki ukuran yang lebih besar daripada L1 dan L2 case untuk menyimpan data dan instruksi yang jarang digunakan oleh CPU. Case bisa diartikan juga sebagai lemari kecil di dalam rumah. Nah, lemari kecil ini hanya dapat menampung sedikit barang, tetapi barang-barang tersebut adalah barang yang sering kita butuhkan atau sering kita gunakan. Sama seperti case, dalam komputer hanya dapat menampung sedikit data, tetapi data tersebut adalah data yang sering digunakan. Dengan menggunakan case, komputer dapat dengan cepat mengakses data yang sering digunakan. Ayo dengarkan materi selanjutnya. RAM. Mengapa RAM disebut sebagai memori utama dan bagaimana mempengaruhi kecepatan akses data? RAM atau Random Access Memory disebut sebagai memori utama karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Kecepatan akses RAM yang tinggi memungkinkan CPU untuk mengakses data secara langsung tanpa perlu mengakses memori sekunder, seperti hard disk, sehingga meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin cepat dan efisien pemrosesan data. Karena RAM menyediakan data super cepat yang diperlukan CPU selama operasi. Bagaimana perbedaan kapasitas RAM mempengaruhi kinerja aplikasi? Kapasitas RAM berpengaruh signifikan terhadap kinerja aplikasi dalam komputer. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data dan aplikasi yang dapat diakses secara bersamaan. Meningkatkan kemampuan multitasking dan responsivitas sistem. Ketika RAM terbatas, sistem harus menggunakan memori virtual dan hard drive yang jauh lebih lambat, menyebabkan penurunan kinerja aplikasi berat seperti pengeditan video atau game memerlukan RAM yang lebih besar untuk berfungsi dengan baik. Tanpa cukup RAM, aplikasi dapat berjalan lambat atau bahkan crash. Oleh karena itu, memilih kapasitas RAM yang sesuai sangat penting untuk memastikan kinerja optimal perangkat. Jenis-jenis RAM seperti DRAM dan SRAM, serta dampak terhadap kinerja saat multitasking. Baiklah, DRAM atau Dynamic Random Access Memory ini seperti meja kerja yang paling umum, luas tapi agak lambat. Kalau dibanding yang lain, kalau kita punya tugas kecil, maka RAM ini akan cukup. Kalau SRAM atau Static Random Access Memory ini tuh meja kerja yang lebih kecil tapi super cepat. Cocok buat tugas-tugas yang butuh kecepatan tinggi, tapi kalau harganya ini mahal. Nah, jadi itu saja mengenai RAM. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Hai, balik lagi dengan aku. Aku akan jelasin tentang ROM. Kalian pasti pernah dengar tentang ROM, tapi emang kalian tahu ROM itu apa? ROM atau Read Only Memory
adalah sebuah hardware dalam suatu perangkat berupa chip memori semikonduktor yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Oleh karena read-only, maka data-data yang tersimpan di dalam ROM tidak dapat dimodifikasi atau diubah, melainkan hanya bisa dibaca. Terus kok bisa sih data di ROM tidak hilang walaupun komputer dimatikan? Hal ini dikarenakan ROM biasanya digunakan untuk menyimpan data dan instruksi firmware atau software yang berhubungan erat dengan hardware. ROM berisi BIOS atau Basic Input or Output System atau dikenal juga sebagai bootloader. Jadi ketika menyalakan PC, program bootloader akan dimuat ke dalam RAM dan ROM akan mengontrol semua aktivasi sistem komputer. ROM dirancang khusus untuk menyimpan data yang sangat penting dan tidak boleh hilang, seperti instruksi dasar untuk menghidupkan komputer. Maka dari itu, ROM dibuat dengan teknologi khusus yang membuat data di dalamnya tahan terhadap gangguan listrik. Selain itu, ROM juga tidak membutuhkan daya listrik untuk menyimpan data loh. Nah, jika kamu masih bingung tentang penjelasan tadi, sini dengerin. Jika RAM adalah buku catatan tempat kamu menulis ide-ide sementara, maka ROM adalah buku pelajaran yang selalu kamu bawa ke sekolah. Buku pelajaran berisi informasi penting yang tidak akan berubah. Sedangkan buku catatan, kamu bisa isi dengan hal-hal yang berbeda-beda setiap hari. Nah, ayo kita dengerin yang terakhir mengenai disk. Apa sih perbedaan HDD dan SSD? HDD, Hard Disk Drive, dan SSD, Solid State Drive, adalah dua jenis penyimpanan data yang umum digunakan pada komputer. Meskipun keduanya berfungsi untuk menyimpan data, namun cara kerjanya sangat berbeda, sehingga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perbedaan cara kerjanya. Pertama, HDD. HDD bekerja dengan cara memutar piringan magnetik yang dilapisi dengan partikel magnetik kecil. Data disimpan dalam bentuk pola magnetik pada piringan ini. Ketika Anda ingin mengakses data, hit, baca, atau tulis bergerak menuju lokasi data yang diinginkan pada piringan yang sedang berputar. Karena adanya komponen mekanis yang bergerak, HDD cenderung lebih lambat dibandingkan SSD. Sedangkan SSD menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data. Tidak ada bagian yang bergerak pada SSD, sehingga akses data bisa dilakukan dengan sangat cepat. Data disimpan dalam bentuk elektron yang terperangkap dalam sel memori ketika Anda ingin membaca atau menulis data. SSD langsung mengakses sel memori yang diinginkan tanpa perlu mencari secara fisik seperti pada HDD. Kalau kecepatannya gimana? HDD, kecepatan akses data pada HDD dipengaruhi oleh kecepatan putaran piringan dan waktu yang dibutuhkan hit untuk mencapai lokasi data. Semakin tinggi RPM, rotation per minute, piringan, semakin cepat data bisa diakses. Namun, secara umum HDD tetap lebih lambat dibandingkan SSD. Sedangkan SSD tidak memiliki bagian yang bergerak, sehingga waktu akses data sangat singkat. SSD mampu membaca dan menulis data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan HDD. Kecepatan ini sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi, seperti bermain game, mengedit video, atau menjalankan aplikasi profesional. Kalau kapasitasnya gimana? HDD umumnya menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dengan harga yang lebih terjangkau. Anda bisa menemukan HDD dengan kapasitas hingga beberapa terabit. Sedangkan SSD, kapasitas SSD terus meningkat, tetapi umumnya masih lebih kecil dibandingkan HDD. Namun dengan perkembangan teknologi, harga SSD terus menurun dan kapasitasnya terus bertambah. Gimana dengan daya tahannya? HDD, karena memiliki komponen mekanis yang bergerak, HDD rentan terhadap goncangan fisik. Jika HDD terjatuh atau terkena benturan, data di dalamnya bisa rusak. Sedangkan SSD tidak memiliki bagian yang bergerak, sehingga lebih tahan terhadap goncangan dan getaran. SSD juga tidak memiliki bagian yang mudah aus, sehingga umur pakainya lebih panjang dibandingkan HDD. Kapan harus menggunakannya? HDD cocok digunakan untuk penyimpanan data dalam jumlah besar yang tidak sering diakses, seperti file arsip, film, atau musik. HDD juga cocok untuk sistem yang tidak terlalu membutuhkan kecepatan tinggi. Nah, kalau SSD cocok digunakan untuk sistem operasi, aplikasi, dan game yang membutuhkan kinerja tinggi.
SSD juga cocok untuk perangkat yang sering dibawa-bawa karena lebih tahan terhadap guncangan. Bagaimana pemilihan antara HDD atau SSD mempengaruhi performa komputer? Pertama, HDD menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Kedua, keuntungan dari HDD sendiri adalah memiliki kapasitas penyimpanan besar dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, ketiga, sedangkan kekurangannya adalah memiliki kecepatan akses data lebih lambat, rentan terhadap guncangan fisik, dan memiliki komponen bergerak yang dapat berpotensi mengalami kerusakan. Nah, kalau SSD menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data secara elektronik. Nah, keuntungannya dari SSD, kecepatan akses data jauh lebih cepat, tidak memiliki komponen bergerak sehingga lebih tahan lama, dan konsumsi dayanya lebih rendah. Sedangkan kekurangannya adalah kapasitas penyimpanan masih lebih terbatas dan harga per GB umumnya lebih mahal dibandingkan HDD. Loh, terus dampak terhadap performa komputer apa? Saat melakukan booting komputer dengan SSD akan jauh lebih cepat dalam memulai sistem operasi. Saat loading, aplikasi akan terbuka dengan lebih cepat, terutama aplikasi yang sering digunakan seperti browser, editor teks, dan game. Sistem operasi akan terasa lebih responsif, mengurangi waktu tunggu. Selain itu, memindahkan file atau data antara perangkat penyimpanan akan jauh lebih cepat dengan SSD. Pembahasan mengenai disk ini mengakhiri materi kita tentang jenis memori. Semoga dapat membantu ya teman-teman semua. Ayo kita tutup dulu guys. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih banget.